terima kasih sebelumnya saya untuk kesempatan yang boleh saya diberikan sharing kepada teman-teman pada malam hari ini. Nah, sekarang probiotik. Kalau di sini ada yang ibu-ibu muda seperti saya, kita taunya probiotik itu adalah obat untuk mencretnya anak-anak gitu ya, obat diare. Padahal tuh bukan ya. Probiotik namanya nih, kita harus mengenal dari namanya. Probiotik. Jadi pro itu adalah support ya. Kalau misalnya kita dapat obat dari dokter tuh antibiotik. Nah, berarti dia adalah musuhnya biota gitu ya. Nah, biotik di sini kita sebut dengan mikroorganisme yang tadi, bakteri ya. Hebatnya, Tuhan itu menciptakan bakteri ini juga macam-macam, teman-teman. Ada bakteri yang dikenal baik untuk sel-sel tubuh kita, ada bakteri yang merusak sel-sel tubuh kita. Nah, mikroorganisme itu ada yang disebut dengan probiotik. Artinya adalah bakteri yang bermanfaat justru untuk sel-sel tubuh kita. Probiotik ini itu sekarang tersedia ya sebagai tambahan makanan juga. Jadi kalau di sini ada yang belum tahu, oh di Atomi ada ya probiotik, ada teman-teman. Nah, probiotik yang di Atomi itu bentuknya bubukan dan dia sudah dibuat dengan teknologi ya. Isinya tuh ya sayur-sayuran juga dan ada bakteri baiknya di dalam suplemen probiotik itu ya. Nah, probiotik ini tuh udah capsulated. Jadi capsulated itu apa artinya? Dipakein helm gitu ya, supaya tahan sampai proses kena asam di lambung sampai di usus di mana dia seharusnya berada yang paling banyak tuh tujuannya ke usus. Kenapa sih di usus? Nah, karena teman-teman, meskipun kita lagi dalam kondisi prima dan tidak sakit, rupanya tentara tubuh kita yang seharusnya pasukan khusus kan ya menangani masalah-masalah yang urgent, mereka tuh sibuk aja terus di pencernaan kita. 70 sampai 80% immune system daily activity-nya itu sibuk di pencernaan. Bisa dibayangkan ya, kerusuhannya ada di Medan, tapi polisinya semua dipusatkannya di Jakarta. Jadi ketika ada bombardir di Medan, nggak ada pasukan yang bisa dikirim ke Medan, gitu. Begitu juga dengan tentara tubuh kita, kemasukan bakteri di paru-paru, tapi mereka sibuk terus di pencernaan. Nah, bagaimana caranya meninggalkan pencernaannya? Caranya adalah dengan konsumsi probiotik. Jadi ketika problem di pencernaan itu udah sebagian ditangani oleh probiotik. Harapannya dari 80% gitu sistem imun yang sibuk aja terus di pencernaan, harapannya oke, cuman perlu 20% lah dari sistem imun mengkomando dan membantu si probiotik bekerja. Lalu sisanya semua bisa dikirim, ditugaskan ke bagian paru-paru. Dengan demikian, proses kita untuk sembuh itu jauh lebih efektif dan akan sangat lebih cepat. Itu udah pasti. Dan saya sudah membuktikan itu. Jadi, teman-teman di sini kalau pas lagi sakit, jangan lupa konsumsilah probiotik. Dan kalau di sini ada yang pernah sakit ke dokter, dapat antibiotik, konsumsi antibiotik, konsumsilah probiotik setidak-tidaknya 6 bulan sampai 1 tahun secara rutin. Karena apa? Karena antibiotik itu tidak dibuat selektif, teman-teman. Kalau misalnya antibiotik ini untuk bakteri yang bentuknya kokus, ya udah semua yang kokus dia matiin. Semua yang bentuknya bulat, mau yang bulat itu yang bermanfaat juga, pasti antibiotik itu akan memusnahkan dia gitu. Jadi sehingga biota kita yang ada di dalam usus dan pencernaan itu jadi nggak balance. Nah, itu ibaratnya apa? Perumpamannya itu sama seperti kita ada pohon-pohon rindang di hutan ya, yang beraneka ragam. Ada pohon pinus, pohon karet, macam-macam itu yang manfaatnya berbeda-beda ya di hutan. Tiba-tiba antibiotik datang dan membakar semua pohon itu. Ketika pohon itu dibakar, kira-kira perlu waktunya lama nggak sih sampai mereka bisa tumbuh kembali? Perlu waktunya tahunan. Nah, begitulah sama halnya ketika tubuh kita terpapar antibiotik. Itu secara otomatis apa ya? Bakteri-bakteri yang baik itu dia akan langsung kayak terbakar semua dan perlu waktu untuk mereka tumbuh lagi yang baik itu. Gitu. Oke, next. Nah, sekian terima kasih sharing dari Christine. Semoga teman-teman bermanfaat untuk menjaga keluarga kita, kesehatan kita.